Ya, untuk Ustadz Alfian Tanjung, Anda sebagai seorang, mungkin ya, Anda mungkin ini khusnudon saya, Anda sebagai seorang ulama, Anda sebagai seorang ustadz, yang lain ya, yang lain yang pernah menceritakan tentang goreng-goreng tentang ini pesantren lintas agama, mbok tabayun dulu. Anda itu seorang tokoh, Anda itu seorang kiai, setidaknya Anda seorang ustadz. Gampang, sukanya kok gampang sekali mau nyesat-nyesatkan sesuatu amaliyah yang Anda tidak ketahui. Tabayun dulu, tanya dulu apa tujuannya. Mungkin kalau Anda sudah tabayun Ustadz Alfian Tanjung, mungkin Anda akan menangis. Kalau Anda tahu visi misinya, Anda akan menangisi itu. Apa? Gak usah pakai babi bu, kayak ngasu. Gunung gitu lah Gus, ya bahas apa ini Gus? Aku lagi bahas ini lah. Saya itu lagi bahas ada pesantren lintas agama. Heran saya, kok ada pesantren lintas agama? Saya melihat konten di channelnya Ustadz Alfian Tanjung. Ada tentang pesantren lintas agama. Menurutmu itu setuju apa enggak? Ya, ada di Kediri, Jawa Timur. Loh ini ya. Ada pesantren lintas agama. Ada di Kediri, Jawa Timur. Menurutmu bagaimana? Kamu harus marah kah? Apa kamu biasa-biasa aja? Apakah kamu akan berpikir bahwa itu baik? Apakah kamu berpikir itu sesat? Tolong jawab dulu. Enggak, saya enggak membahas Ponpes Al Zaitun, tidak. Tolong bahas dulu. Apa dalam pikiran Anda ketika ada pesantren lintas agama? Berarti kalau lintas agama itu begini. Ada di situ ada santri agamanya Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen ya. Gimana menurutmu bagaimana? Terlintas dalam pikiran Anda bagaimana? Saya menonton itu, saya kena doktrin dari channelnya Ustadz Alfian Tanjung. Saya jadi benci jadinya. Saya jadi jengkel ketika mendengarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh Kiai Alfian Tanjung atau Ustadz Alfian Tanjung. Jadi saya jadi ikut membenci gitu loh. Kok ada gitu loh pesantren lintas agama? Saya jadi benci gitu loh. Ada beberapa konten kreator, ada beberapa ustadz, beberapa kiai membuat sebuah vlog, membuat sebuah video membahas tentang pesantren lintas agama gitu. Aku juga jadi akhirnya ikut-ikutan jengkel gitu loh. Kok ada sih pesantren lintas agama gitu. Agama itu ranah akidah, nggak boleh dicampur adukan. Oke, sip. Yang lain komentarnya apa? Apa hanya punya ngelek ya? Aku nggak paham. Sampai Gus beneran nggak? Allah, agama itu nggak boleh dicampur-campur. Oke, dikasih oleh Pak Yai. Oke, pesantren apa ini? Oke, yang namanya pesantren yang ya untuk orang Islam Gus. Oke, lebih cara mengajarkannya Gus. Oke, ya sip ya. Karena saya bahas begini. Sebentar, saya nyalakan rokok dulu. Sebelum saya menyampaikan sesuatu pandangan-pandangan tentang bagaimana sih kok ada pesantren lintas agama. Ini sungguh menyesatkan atau bagaimana? Jelas itu pesantren lintas agama itu ketika dianggap menyesatkan kalau memang keluar daripada norma-norma agama itu sendiri. Atau keluar daripada syariat Islam. Atau ajarannya itu mengajarkan ketidakbaikan, mengajarkan keburukan, mengajarkan kejahatan. Tentu itu sesat. Yang jadi masalah saya, yang saya sayangkan gitu loh. Yang saya sayangkan kok ada ustadz, ada kiai. Ya contoh ini, buat Ustadz Alfian Tanjung, kok Anda itu sebagai seorang kiai, Anda ini sebagai seorang ustadz, kok tidak tabayun gitu loh. Mestinya Anda itu tabayun dulu. Islam mengajarkan untuk itu ketika ada perbedaan persepsi. Anda tidak tabayun sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, tetapi menyebar opini kemana-mana. Akhirnya apa? Anda memprovokasi umat. Nih saya kasih tahu ya. Setelah saya profiling, di Kediri itu ada yang kamu framing sebagai pesantren lintas agama itu tidak ada. Ini Ustadz Alfian Tanjung, Anda harus tanggung jawab dan yang lain, ya. Itu pesantren jati diri bangsa. Ini kira maraknya aku emosi. Ngono kuwi kiai opo ngono kuwi? Ustadz opo ngono kuwi tanpa ada tabayun,
tanpa ada kejelasan, tiba-tiba Anda memframing, bikin hoak ke sana kemari, ya kan? Kok tabayun dulu tujuannya itu apa? Kok ada pesantren jati diri bangsa? Lalu jangan kasih tema, di situ tulisannya pesantren lintas agama. Seolah-olah apa? Anda sedang mendoktrin umat, agar umat itu beropini, pikiran umat ini begini nanti. Sesimpel ini, ada pesantren lintas agama ya, berarti nanti sakamar di kobong pesantren itu, di pondok itu, nanti ada orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Gak kayak ngono kuwi konsepnya. Konsepnya gak kayak begitu, Ustadz Alfian Tanjung. Anda jangan bikin hoak, Anda jangan bikin provokasi. Ya, itu cita-cita luhur mendirikan ya, setelah saya profiling, mereka mendirikan ya, ada seorang tokoh, ada seorang yang alim mendirikan sebuah pesantren jati diri bangsa dengan cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik, gitu loh. Jangan malah Anda itu ikut-ikutan menggoreng narasi sana, menggoreng narasi sini. Anda kasih pamflet tulisannya pesantren lintas agama. Nggak ada pesantren lintas agama, nggak ada. Yang ada itu pesantren jati diri bangsa. Lalu bagaimana dengan adanya pesantren jati diri bangsa? Ini teman-teman saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Ngapunten ini, saya jengkel karo kiai-kiai itu loh. Ustadz-ustadz itu loh, tanpa ada tabayun, framing sana, framing sini, gampang menyesatkan amaliyah orang lain tanpa diklarifikasi. Lalu bagaimana dengan apa sih tujuannya pesantren jati diri bangsa? Saya belum terlalu full 100% mempelajari. Tetapi saya melihat sekilas bahwa pesantren jati diri bangsa setelah saya profiling ya, itu menjadi cita-cita yang luhur karena apa? Mendidik, memberikan didikasi ya tentang kebangsaan. Tentang ini loh jati diri bangsa. Pesantren tersebut bisa jadi, ini pandangan saya, bisa jadi mencetak generasi-generasi, mencetak pejabat-pejabat, mencetak para aparatur negara, aparatur pemerintahan, supaya apa? Memiliki kepribadian jati diri bangsa. Tanpa mencampur adukkan agamanya apa gitu loh. Sekarang kalau ada pejabat korupsi, bagaimana? Karena dia kurang minimnya jati diri bangsa itu di dalam hatinya. Orang korupsi karena kehilangan jati diri bangsa. Pejabat, ada polisi begini karena kurang jati diri bangsa. Ada seorang pejabat yang menggadaikan memanfaatkan jabatannya akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang karena apa? Karena tidak memiliki jati diri bangsa. Ya itu ada di Kediri di situs Bung Karno, atau situs apa namanya, ada yang tahu nggak di Kediri teman-teman? Saya lupa. Dalam pojok itu ada di tempat sejarah di mana sang proklamator Pak Presiden Soekarno, presiden pertama dulu itu masa kecilnya ada di dalam pojok. Ya. Itu kurang lebih bukan berarti Anda itu langsung memframing ada pesantren lintas agama, mondok keagamaan, santri-santrinya itu campur aduk, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Itu salah, makanya jangan suka menyesat-nyesatkan. Ya, untuk Ustadz Alfian Tanjung, Anda sebagai seorang Anda mungkin ini khusnudon saya, Anda sebagai seorang ulama, Anda sebagai seorang ustadz, yang lain yang pernah menceritakan tentang goreng-goreng tentang ini pesantren lintas agama, mbok tabayun dulu. Anda itu seorang tokoh, Anda itu seorang kiai, setidaknya Anda seorang ustadz. Sukanya kok gampang sekali mau nyesat-nyesatkan sesuatu amaliyah yang Anda tidak ketahui. Tabayun dulu, tanya dulu apa tujuannya. Mungkin kalau Anda sudah tabayun Ustadz Alfian Tanjung, mungkin Anda akan menangis. Kalau Anda tahu visi misinya, Anda akan menangis itu. Apa? Gak usah pakai babi bu, tai ngasu. Kebiasaan ini Ustadz Alfian Tanjung ini. Gak boleh kayak begitu Ustadz. Mohon maaf ya. Ya. Anda biar tahu ya, jati diri bangsa itu tanpa memanfaatkan proposal.
tanpa memanfaatkan proposal. Coba kalau Indonesia ada pesantren jati diri bangsa, dari lahir dari hatinya yang memiliki kepribadian jati diri bangsa, tidak ada orang miskin. Faktanya mereka itu orang-orang yang berkelompok, yang mendirikan pesantren jati diri bangsa, sudah membuat rumah ribuan bagi orang-orang yang tidak mampu.